Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah kepekaan sosial. Kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu suatu sensitivitas, juga solidaritas atas apa yang sedang dialami oleh dunia sekitar kita, atas apa yang sedang terjadi di dunia sekitar kita. Satu sensitivitas, juga solidaritas atas apa yang sedang dialami oleh dunia sekitar kita atau yang sedang terjadi di dunia sekitar kita. Itulah pengertian umum dari kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari kepekaan sosial mula-mula adalah kemakluman yang tinggi. Kemakluman yang tinggi. Ketika ia melihat, ketika ia mendengar sesuatu, dia maklum. Tidak langsung memberikan akan tanggapan, tapi ya menyimak dengan sungguh dulu. Maka ada keseksamaan dalam mendengar. Ada keseksamaan dalam mendengar. Kalau bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak bersifat interrogatif. Tidak bersifat menghakimi apalagi. Juga tidak bersifat menyudutkan tentunya. Bertanya tetapi ya mengundang jawaban yang lugas dan tenang dari orang yang ditanyai. Tidak terlalu jauh jarak dari si penanya itu dengan yang ditanya. Karena tidak menekan gitu ya. Tidak menekan tapi mengajak. Dalam kepekaan sosial itu ada semacam penyatuan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan. Jadi pemikiran dengan perasaannya itu coba disinergikan. Karena kan seringkali antara apa yang ada dalam benak dan apa yang ada dalam hati itu kadang kan ada perbedaan. Tetapi dalam kepekaan sosial itu coba disinergikan. Karena kepekaan sosial ini akan memampukan orang, ya aneh memang ungkapan berikut. Tapi inilah kepekaan sosial, ciri-cirinya juga adalah seperti dia kemampuan melihat dengan hati dan mendengar dengan mata, begitu. Yaitu tadi adalah satu sinergi antara pemikiran dengan perasaannya. Sehingga kepekaan sosial ini tidak akan menyepelekan, meremehkan apapun dan siapapun. Coba untuk menghargai, coba untuk mendudukan sesuatu, apalagi seseorang pada porsinya. Kepekaan sosial itu seperti itu. Memang ada kemauan atau kehendak sendiri ya yang ingin dinyatakan. Tetapi kepekaan sosial ini tidak akan memaksakannya. Kepekaan sosial tidak akan memaksakan kehendak pribadinya. Karena dia selalu sadar. Dia ada di antara banyak orang. Di antara sesamanya yang beragam. Lingkungan yang luas. Dunia sekitar yang begitu rupa. Dia selalu sadar. Karena ini adalah orang itu ya. Kepekaan sosialnya itu berarti selalu mengingatkan dia. Bahwa dia sedang bersama dengan yang lain. Maka
kepekaan sosial ini adalah satu perenungan yang suka bertanya pada diri sendiri. If I were you, if I were you. Jika aku jadi kamu, jika aku jadi kamu, jika aku mengalami yang seperti kamu alami, jika aku berada pada posisi seperti pada posisimu. Itulah beberapa ciri dari kepekaan sosial. Jadi kata kunci atau intisari dari kepekaan sosial itu adalah perhatian. Perhatian yang dimaksud di sini adalah perhatian atas keadaan. Keadaan dunia sekitar kita itu tadi. Ini meliputi atau mencakup 3 tingkatan, yakni keadaan sesama orang-orang di sekitar kita yang lebih dekat. Lalu keadaan lingkungan, ini menunjuk juga kepada sesama kita. Tetapi orang-orang yang lebih banyak lagi, sedikit lebih luas, tetapi masih di sekitar kita. Kemudian alam. Alam ini bukan orang, bukan orang-orang, tetapi ya alam. Ya, lingkungan alam menunjuk kepada yang bukan orang, tetapi merupakan bagian dari kehidupan kita di sekitar juga. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau memang peka secara sosial, ya ada perhatian terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap alam. Di dalam Alkitab itu kita bersyukur cukup banyak pesan-pesan yang dapat kita catat, renungkan, kemudian pahami lalu amalkan seputar kepekaan sosial. Mula-mula perhatian atas keadaan sesama. Keadaan sesama. Orang-orang di sekitar kita yang terdekat. Ya, boleh dimulai dari keluarga, kemudian tetangga, lalu berlanjut pada rekan, ya, rekan kerja, rekan teman sekolah, teman bergaul lainnya, teman beribadah, segereja, setempat pelayanan kerohanian. Itu adalah sesama kita yang terdekat. Ya, memang dibutuhkan kemauan, kepekaan sosial, memperhatikan. Misalnya apakah seperti Roma pasal 12, surat Roma pasal 12 ayat 15 yang masyhur. Bersukacitalah dengan orang yang sedang bersukacita, tetapi menangislah dengan orang yang sedang menangis. Kemudian surat Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2 diingatkan bahwa jangan kamu lupa dengan kasih persaudaraan. Cobalah peka dengan kebutuhan sesamamu. Itu surat Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2. Juga diingatkan di dalam surat Galatia pasal yang ke-6. Banyak sekali itu. Ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Wow. Itu adalah kamu sekitar orang-orang terdekat. Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi mulailah dari orang yang terdekat. Surat Galatia pasal 6 juga ayat 9 dan 10. Jangan jemu-jemu berbuat baik kepada sesama di sekitarmu. Lalu surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Belajar dari Kristus untuk berbagi kepada sesama. Jangan hanya memperhatikan atau menekankan kepentingan pribadi, namun juga kepentingan sesama. Lagi pula itulah tanda orang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus disebut dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu. Kemudian ada juga peringatan akan, ya katakanlah, sosok-sosok yang tidak memberi keteladanan yang baik. Seperti disebut orang kaya yang membiarkan
sesamanya itu kelaparan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 25 paling tidak. Dia kaya raya, makan dengan limpah juga mewah hidupnya. Tetapi ada Lazarus, saya yakin ini dikenalnya karena dekat sekali dengannya. Tetapi dibiarkannya Lazarus yang disebut sakit-sakitan, yang bukan menerima, ya dia mengambil remah-remah makanan dari meja orang kaya itu. Ini gambaran negatif. Semua itu adalah satu pelajaran dari Alkitab untuk mengingatkan umat Tuhan, ya kita ini, supaya kita memiliki kepekaan sosial. Karena kepekaan sosial itu ya tadi ditandai dengan perhatian. Perhatian mulai dari sesama di sekitar kita yang lebih dekat. Apalagi nyata-nyata itu tadi kalau keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Siapa lagi yang memperhatikan orang tua kalau bukan anak? Siapa lagi yang memperhatikan anak kalau bukan orang tua? Siapa lagi yang menemani istri kalau bukan suami? Demikian pula sebaliknya. Bagaimana hidup sebagai kakak beradik supaya saling memberkati. Jangan seperti Kain terhadap Habel, tapi juga jangan seperti Yakub terhadap Esau. Namun sebaliknya seperti siapa itu? Yusuf terhadap saudara-saudaranya misalnya. Ini adalah contoh-contoh yang mudah atau juga sering kita ingat ya, mudah kita ingat karena sering kita baca. Lalu kita memiliki perhatian sebagai bagian dari kepekaan sosial tadi itu terhadap namanya lingkungan. Ya lingkungan itu masih sesama tadi, tapi ya cukup melebar, cukup jauh. Ya sosial itu menunjuk kepada satu lingkungan kita, teman-teman, satu area. Bagaimana kita membangun satu pergaulan yang baik. Sebaliknya menghindari pergaulan yang buruk. Jangan sampai kita ikut-ikutan jadi anggota geng yang tidak benar. Anggota grup yang tidak baik. Yang tidak positif. Karena ya lingkungan ini kan sangat mempengaruhi. Tetapi juga oleh sebab itu ya kita harus pengaruhi. Pengaruhi, bukan dipengaruhi. Dengan catatan kita mempengaruhi nilai-nilai kita adalah yang positif. Yang baik kita berikan. Sebaliknya yang negatif kita tidak mau menerima. Kita tolak. Di situ memang dibutuhkan apa? Ya kepemimpinan. Satu kemauan untuk berbagi, bergerak begitu. Jangan menjadi silent majority istilahnya. Jangan diam saja padahal sudah tahu. Jangan diam saja padahal dia bisa lakukan. Karena kan harus menjadi garam dan terang bagi lingkungan, bagi dunia sekitar. Dan memang kan lingkungan itu butuh apa ya? Butuh leader, butuh penggerak, butuh pionir. Kalau yang baik tidak mau keluar, maka yang jahat yang merajai jalanan. Kan begitu ungkapannya. Kalau kita baik, nilainya bagus, tapi tidak mau keluar, mengambil bagian di lingkungan itu. Maka yang menguasai lingkungan itu, ya yang tidak baik. Jadi memang dimulai dari perhatian. Mau tidak kita memperhatikan keadaan dari lingkungan. Setelah tadi sesama yang lebih dekat, kemudian sesama yang lebih meluas lingkungan. Sehingga pergaulan lingkungan, situasi lingkungan itu kondusif secara sosial, tapi kondusifnya kondusif yang positif, kondusif yang suci lah, kondusif yang baik, yang benar. Lalu alam ya, alam. Alam itu juga bagian dari sosial yang dititipkan Tuhan untuk kita rawat kan begitu. Kan sejak awal sekali diingatkan
setelah manusia diciptakan Tuhan dalam teks Masyur yang kuno ya. Kejadian pasal 1 ayat 28. Bagaimana Tuhan memberikan perintah, amanat, mandat, kadang disebut mandat budaya, mandat ekonomis juga, supaya manusia betul-betul mengelilingi bumi ini untuk memperhatikan dan merawatnya. Juga Kejadian pasal 2 ayat 15. Manusia dilatih Tuhan di Taman Eden untuk memelihara sekaligus mengusahakan akan taman itu. Sehingga ada sustainability di dalam alam. Sehingga tidak terjadi banjir, sehingga tidak terjadi erosi, sehingga ada tumbuh-tumbuhan yang dapat ditanam dengan baik yang menghasilkan buah-buah yang cukup untuk dikonsumsi. Sehingga demografinya itu satu keluarga dengan satu keluarga lain bisa duduk berdampingan dengan indah. Ya, kita rawat alam ini karena Tuhan banyak memberikan petuah-petuah soal itu. Segala sesuatu ada waktunya, dijaga dengan baik. Musim demi musim diperhatikan supaya dapat disesuaikan akan pengelolaan terhadapnya. Kejadian pasal 8 ayat 22. Dan kalau ada goncangan atas musim-musim itu ya kita diingatkan untuk tetap menjaga hati kita. Ada kebersamaan di dalam mengelola alam. Itu juga bagian dari kepekaan sosial. Jadi memang luas ya cakupan atau liputan dari kepekaan sosial ini. Sekali lagi harap maklum kalau saya ingatkan ini sifatnya bertingkat. Mulai dari memperhatikan keadaan sesama kita, orang-orang terdekat. Lalu sesama kita sebagai lingkungan yang lebih meluas tetapi masih sekitaran kita. Dan alam termasuk tadi itu hewan binatang. Kita harus pelihara, kita harus jaga, kita harus ternakkan dengan baik. Dan hindari diri dari yang sifatnya hewan binatang beracun, hewan binatang yang dapat membawa bibit penyakit, hewan binatang yang justru dapat mengganggu akan kesehatan dan keamanan kita sebagai orang-orang di lingkungan itu. Itulah cakupan kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu bersifat dinamis, juga progresif. Seiring dengan dinamika dan progresivitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan sekitar kita, di tengah-tengah dunia sekitar kita. Itu sebabnya ya kita memang harus bersedia untuk terus memberi perhatian. Siap sedia untuk tadi mendengar, melihat, terus-menerus menyelami apa yang terjadi. Sembari kita berikan perhatian demi perhatian. Maka perlulah kita memperhatikan langkah-langkah apa yang sepatutnya kita lakukan dalam rangka meningkatkan kepekaan sosial kita. Ya, dalam hal ini sebagai umat Tuhan terdapat paling tidak 6 langkah dalam rangka meningkatkan kepekaan sosial kita. Paling tidak 6 langkah bagaimana kita sebagai umat Tuhan meningkatkan kepekaan sosial kita. Mula-mula adalah kita mempelajari, merenungkan, sekaligus tentunya nanti mengamalkan pesan-pesan dalam Alkitab seputar atau yang berkaitan berhubungan dengan kepekaan sosial ini. Secara umum tentunya kita mengingat bagaimana pesan dari surat Roma pasal 15 ayat 4 bahwa
semua yang tertulis di dalam kitab suci, dalam Alkitab itu adalah pelajaran untuk kita gunakan dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Demikian pula dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 15, 16, 17. Firman Tuhan itu akan menjadi hikmat bagi kita di dalam berlaku, dalam memperlakukan sesama kita, dalam meningkatkan kepekaan sosial kita. Di dalam Alkitab itu ada peringatan-peringatan bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana memperlakukan keluarga secara umum, memperlakukan tetangga, teman-teman, memperlakukan hewan binatang, memperlakukan alam yang bukan orang, bukan hewan, bukan binatang juga, ya laut, ya udara, ya bebatuan, tanah, air, itu kan harus diperlakukan dengan benar. Karena kalau kita merusak alam, ya rusak juga kehidupan sosial kita. Kalau kita coba kotori air, kotori udara, ya kita akan jadi orang sakit. Atau kita tidak menanam tumbuh-tumbuhan, ya kita akan tidak ada bahan untuk kita makan. Juga akhirnya nanti terjadi erosi, terjadi banjir. Ya semacam itu. Kalau kita tidak perhatikan pesan-pesan Alkitab mengenai kepekaan sosial, kita tidak akan tambah peka secara sosial. Karena di dalam Alkitab itu tadi ada pesan-pesan yang kiranya kita pegang, kita jadikan sebagai pegangan dalam menjalani hidup kita secara sosial. Dan di dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang menunjukkan keteladanan dalam rangka memperlakukan sosialnya dengan tepat, dengan baik, yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, khususnya terhadap terhadap orang-orang sekitarnya. Ya mulailah dari Yusuf. Ya, Yusuf ini kan satu sosok tokoh yang memiliki kepekaan yang tinggi secara sosial. Lalu Musa adalah tokoh yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Nabi Samuel, Raja Daud. Lalu dalam perjanjian baru ada lagi Yusuf, suami Maria. Kemudian para rasul, mulai dari Rasul Petrus kemudian Rasul Paulus. Ya inilah langkah awal, langkah pertama sebagai cara untuk kita dalam rangka meningkatkan kepekaan sosial kita. Langkah berikutnya adalah dengan mengingat kebaikan juga bantuan dari sesama kita terhadap kita. Kita telah menerima juga bukan kebaikan, bantuan dari sesama kita terhadap kita. Apakah itu adalah orang per orang maupun kelompok maupun komunitas kita yang lebih luas. Pastilah kita sudah seusia ini apalagi mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang sekitar kita. Ya waktu kita dulu sakitnya, waktu kita dulu susah, waktu kita dulu sendirian, waktu kita sedang sedih, macam-macam pergumulan telah kita hadapi. Itu kan dengan bantuan sesama juga, dengan adanya kebaikan dari orang lain. Ya kalau kita lihat secara spiral ya, mulai kembali dari keluarga. Bagaimana kita dibimbing, dibesarkan, dan Tuhan memberi kita makan melalui orang tua kita. Kita disekolahkan, lalu dididik oleh para guru kita, sehingga kita jadi cerdas cendekia, pintar dalam banyak hal, keilmuan kita bertambah. Itu kan adalah kebaikan, bantuan sesama. Kalau kita dulu sakit tadi, bagaimana di rumah sakit itu, kalau kita ke rumah sakit, para dokter, para medis bergabung begitu rupa memperhatikan kita, memberi
perhatian supaya kita sembuh lagi, sehat lagi, itu kan bantuan. Bagaimana juga ya tenaga keamanan di sekitar berkeliling menjaga supaya kita aman bahkan nyaman. Bagaimana negara melakukan sedapat-dapat yang terbaik. Mereka berpikir, berunding, mereka buat program supaya negara kita menjadi negara yang aman, negara yang makmur, sejahtera, dan baik keadaannya. Jadi memang kita sudah banyak ya menerima kebaikan dari sesama, mendapat bantuan dari orang lain. Itulah yang harusnya kita ingat menjadi pemicu untuk kita juga berbuat baiklah kepada sesama, membantulah orang lain di sekitar kita. Banyak termasuk juga dalam hal spiritualitas kalau kita mundur sedikit. Bagaimana kita mengenal Tuhan lewat para pengajar di gereja, guru-guru agama di sekolah. Kita dibimbing oleh para rohaniwan, didoakan oleh para pendoa. Itu adalah kebaikan, itu adalah bantuan yang seharusnya kembali mengingatkan kita untuk kita juga memiliki sensitivitas, memiliki solidaritas terhadap lingkungan di mana kita berada, terhadap sesama di sekitar kita. Langkah ketiga adalah dengan memperhatikan kondisi komunitas dan lingkungan sekitar kita. Di sini dibutuhkan satu kegerakan, satu kemauan. Ya, jangan bosan ya. Kembali diingatkan ya kita harus melihat dengan seksama, mendengar dengan teliti. Supaya kita jangan berdiam diri saja. Karena seperti dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Kesejahteraan kota di mana kita berada itu adalah bagian dari kesejahteraan kita. Kesejahteraan desa juga di mana kita ada itu adalah bagian dari kesejahteraan kita. Karena kita adalah bagian dari lingkungan itu. Kita bersifat integral sebenarnya, terintegrasi di dalam komunitas itu. Jadi dalam rangka meningkatkan kepekaan sosial ya tiada lain. Kita harus ekskursus istilahnya. Kita harus memang mau keluar, melihat-lihat, mendengar-dengar. Ataupun kalau dari kejauhan ya kita harus betul-betul memberi perhatian sedapat mungkin. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi sebagai orang arif. Kata surat Efesus pasal 5 ayat 15. Memang itu secara internal bersifat perenungan moral atas gaya hidup kita pribadi. Tetapi tidak ada salahnya ayat itu tadi, surat Efesus pasal 5 ayat 15, kita juga kembangkan ke hal yang lebih luas dalam kaitannya dengan kepekaan sosial. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup di lingkungan kita. Langkah keempat adalah dengan mengunjungi krisis center. Krisis center. Krisis center ini banyak ya, model juga bentuknya. Intinya adalah tempat-tempat yang membantu orang supaya dipulihkan. Apakah kesehatan fisiknya, kesehatan jiwanya, kesehatan ekonominya, ataupun kesehatan maksudnya kebaikan perilakunya dari jahat supaya menjadi baik begitu. Banyak. Mulailah dari panti-panti. Ada namanya panti asuhan bagi anak-anak yang terlantar, yang juga umumnya tidak punya orang tua untuk mengasuh mereka dan lain-lain hal penyebabnya. Ada namanya panti jompo bagi orang-orang yang tua renta yang juga membutuhkan bantuan karena mereka tidak mampu untuk memenuhi keperluan hidup mereka sendiri secara pribadi pada umumnya. Ada panti werda, ada panti-panti lain. Terus ada
pusat-pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi atas namanya kebiasaan buruk. Apakah karena alkohol atau minuman keras, obat-obatan terlarang, ada namanya rehabilitasi, gangguan disorientasi ini, disorientasi itu. Banyak betul akan pusat-pusat rehabilitasi yang membantu orang supaya dipulihkan. Baik itu fisik maupun psikis. Juga moralnya. Tadi itu ada kebaikan perbuatan perilakunya. Juga secara ekonomi, secara keuangan. Belum lagi secara umum ada rumah sakit. Rumah sakit itu kan banyak orang sakit di situ ya, macam-macam penyakit. Ada yang mulai dari ringan, pakai namanya poli A, B, C, D, lalu nanti ada rawat jalan, rawat inap, bahkan ada yang sudah masuk ruang ICU, ICCU, macam-macam ya, unit-unit yang menangani orang-orang sakit. Bahkan ada yang sudah berada pada situasi yang sangat kritis keadaannya. Ini adalah krisis center yang kalau kita kunjungi dengan niat yang baik, maka kita akan tertantang, kita akan digugah akan semangatnya untuk melayani, paling tidak untuk berdoa, sehingga kepekaan sosial kita itu meningkat. Termasuk juga walaupun ini tidak enak untuk kita kunjungi, tapi ya sangat baik untuk meningkatkan kepekaan sosial kita. Apa itu? Yakni namanya penjara. Penjara. Kalau penjara itu kan tempat orang-orang yang dianggap bersalah. Paling tidak secara yuridis, secara hukum dimasukkan ke penjara. Tetapi ya kita sebenarnya harus juga mengakui walaupun dia dinyatakan salah secara yuridis, kita kan tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Paling tidak juga motifnya yang kita tidak paham. Nah, di atas itu semua, apakah itu dia baik ataupun jahat kalau sudah di penjara, dia juga manusia yang perlu perhatian, yang perlu makanan, perlu pakaian, perlu juga doa-doa, penyemangatan, juga pelayanan spiritual. Bukan berarti kalau orang dipenjarakan bahwa biar aja mati begitu, rupakan tidak demikian. Karena kita apalagi sebagai umat Tuhan ya, itu banyak dorongan-dorongan sekali lagi dari Alkitab, dari firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi umat yang memperhatikan, disebut seperti dalam memperhatikan orang-orang terlantar di sekitar kita. Masih ingat ya ayat-ayat masyhur seperti kitab Ulangan pasal 10 ayat 19 bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi para yatim piatu, yang mengasihi para janda dan orang-orang terlantar. Makanya sampai disebut dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Kalau kita mau membantu akan orang-orang yang seperti itu, Tuhan sendiri yang akan berurusan memberkati kita. Tentunya kita melakukan terhadap sesama kita kan tanpa pamrih. Tapi ini firman Tuhan katakan, saking betapa mulianya perbuatan itu, Tuhan akan membalasnya kepada orang yang tanpa pamrih melakukannya. Makanya ibadah yang sejati itu sampai-sampai disebut di dalam seperti surat Yakobus pasal 1 ayat 27. Apakah ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati menurut kitab atau surat Yakobus pasal 1 ayat 27 adalah mengunjungi krisis center, mengunjungi pusat-pusat rehabilitasi, mengunjungi panti asuhan dan panti-panti lain, memberi kepada orang-orang yang memang betul-betul berkekurangan. Tentunya jangan disalahartikan ya istilah ibadah yang sejati di situ. Maksud dari surat Yakobus adalah bukan meniadakan ibadah koinonia, bukan mau meniadakan akan persekutuan, pujian, penyembahan, perenungan firman, ibadah, kebaktian kepada Tuhan. Tapi maksudnya jangan hanya koinonia saja.
tetapi juga ada diakonia, ada perhatian. Paling tidak berdoa syafaatlah bagi orang-orang yang sedang berkemalangan, yang berkesusahan itu. Demikian pula dengan pesan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 bahwa nanti ketika Kristus Tuhan Yesus datang di akhir zaman itu akan bertanya sampai sejauh mana kita ini memberi perhatian sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Perhatian terhadap orang-orang yang kekurangan itu. Orang-orang yang tidak ada makanan, orang-orang yang tidak ada pakaian, orang-orang yang disebut terpenjara. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan terhadap sesama kita yang demikian itu, ternyata adalah kita lakukan untuk Tuhan. Tuhanlah yang menggantikannya. Tuhan juga yang merasakannya, menilainya. Tentunya kita tidak hendak berhitung-hitung dengan Tuhan sekali lagi, please, bukan itu maksudnya. Tetapi ini firman Tuhan yang mengingatkan betapa seriusnya perbuatan diakonis itu. Supaya kita seringlah mengunjungi krisis center, mendukung krisis center, berbagi melalui krisis center. Dan kiranya krisis center itu dikelolalah juga dengan benar. Sebagaimana mestinya sebagai krisis center. Jangan krisis center tetapi untuk memperkaya akan namanya pengelolanya. Kan itu juga tidak benar begitu. Namanya krisis center ya sama-samalah kita semua pihak menjadikan itu sebagai pelayanan diakonis. Pelayanan yang berdiakonia. Dan memang itulah umat Tuhan. Langkah kelima sebagai kelanjutan dari langkah sebelumnya adalah kita menyusun program untuk melakukan kebaikan. Menyusun program untuk melakukan kebaikan. Mulailah kita mencatat apa ya yang dapat kita lakukan hari ini, besok, untuk sesama kita, untuk lingkungan kita, untuk alam di sekitar kita. Ya mulailah dari alam dulu. Bagaimana kita biasakanlah membuang sampah pada tempatnya yang tepat. Jangan sembarangan membuang sampah. Karena itu juga kan akan berdampak kepada lingkungan sosial kita. Kalau sampah dibuang sembarangan, ya penyakit akan lebih mungkin merebak. Ataupun banjir akan nanti lebih mungkin datang kalau musim penghujan apalagi. Ya semacam itu. Juga kan tidak elok, tidak indah kalau banyak sampah di sekitar kita. Itu adalah hal yang harus kita susun program. Kita jadikan itu sebagai bagian dari keseharian kita. Lalu dalam rangka berbagi kepada sesama kan itu butuh persiapan juga. Mulailah kita barangkali buat budget dari sekian berkat yang kita terima. Bisakah kita sisihkan berapa begitu untuk sesama kita yang berkekurangan. Katakanlah itu sebagai bagian dari amal kita kah, sedekah kita. Celenglah, buatlah celengan, ada tabungan khusus. Memang ini sepertinya kok berlebihan atau menggurui. Ini tidak bersifat berlebihan atau menggurui, tidak. Ini adalah ya mungkin kita sudah jarang membicarakannya sehingga tidak biasa gitu. Nah harus dibiasakan lagi, Ayo buat tabungan, celengan. Betapapun itu buat kita sedikit, tapi buat orang yang sedang berkekurangan itu sebenarnya sangat mereka perlukan, sangat mereka butuhkan. Jadi susun program, karena ya biar bagaimanapun ada persiapan kan lebih baik daripada tidak ada persiapan. Jangan kita tunggu-tunggu sifatnya spontanitas saja. Ya nantilah kalau ada, nantilah kalau ini, nantilah. Ya jangan begitu. Biarlah kita secara sengaja melakukannya. Bukan mau mencanangkannya seperti disebutkan dalam Injil Matius pasal 6, bukan. Tapi maksudnya
secara pribadi di hadapan Tuhan dengan niat yang tulus tanpa pamrih, biarlah kita susun program untuk melakukan kebaikan. Jangan malah kita niatnya mau mengambil punya orang lain. Jangan malah niatnya itu mau merusak sesama kita punya. Tapi kita adalah dalam rangka berbagi kepada sesama. Justru kepekaan sosial itu harus dilatih dengan cara membuat program dalam rangka berbuat baik kepada sesama. Juga melakukan kebaikan tadi pada lingkungan. Yang keenam, sekaligus terakhir, dalam rangka kita meningkatkan kepekaan sosial adalah kita mengingat, menghitung juga boleh, betapa umur kita semakin hari semakin bertambah, sementara ada batasnya masa hidup di bumi ini. Apa yang kita banggakan kemudian di hadapan Tuhan bukanlah seberapa banyak yang dapat kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang kita telah salurkan. Yang kita banggakan adalah bagaimana kita berbuat yang benar dalam hidup kita. Berbuat yang baik terhadap sesama kita. Karena memang ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan ya. Harus kita garis bawahi dulu. Perbuatan baik kita menurut Alkitab tidak lagi dalam rangka menyelamatkan kita. Kristuslah juru selamat kita. Jadi perbuatan baik tidak hendak dalam rangka supaya selamat. Tetapi sebagai umat Tuhan justru sebaliknya. Karena kita sudah diselamatkanlah, maka kita berbuat baik. Bukan berbuat baik supaya kita diselamatkan. Sekali lagi, karena kita sudah diselamatkanlah, maka kita berbuat baik kepada sesama kita. Bukan berbuat baik kepada sesama dalam rangka diselamatkan oleh Tuhan. Karena sudah diselamatkan, maka sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ingatlah berapa lama lagi kita hidup di bumi yang sementara ini. 70, 80, marilah kita kejar ketertinggalan kita untuk semakin melakukan kebaikan, semakin peka terhadap lingkungan kita. Seperti dalam keluarga kita, berapa lama lagi lah kita akan melihat ayah ibu kita. Berapa lama lagi lah kita akan melihat anak-anak kita. Berapa lama lagi lah kita melihat saudara-saudara kita. Berapa lama lagi lah kita akan melihat suami atau istri kita. Tidak berapa lama. Kita semua akan berlalu. Maka di hari-hari terakhir ini, mari kita terus melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kalau secara umum Mazmur 90 berkata ayat 10-nya 70-80 tahun kita hidup. Tapi kan kembali lagi kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Jadi jangan juga bertumpu pada 70-80. Tidak seperti itu. Pokoknya setiap hari adalah hari untuk berbuat baik untuk kita. Kapanpun Tuhan datang, kita tidak akan menyesal. Kita bukan orang-orang yang lalai di dalam melayani sesama kita. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan. Kita sudah menjadi orang merdeka, disebut dalam surat Galatia pasal 5 ayat 13. Tetapi kita gunakanlah keselamatan kita itu untuk melayani sesama kita. Seperti Rasul Paulus berkata, ya bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Maksudnya hidup untuk melayani Kristus, juga melayani sesama ya. Dan mati adalah keuntungan. Itu adalah pernyataan-pernyataan orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Itulah 6 langkah umum dalam rangka kita melatih namanya kepekaan sosial. Ya, tidak ada uraian yang sempurna dari Poltak Epes Sibarani termasuk mengenai topik ini. Tetapi paling tidak kita sudah diingatkan hal-hal umum yang berkaitan dengan kepekaan sosial pada edisi ini. Yakni pengertian kepekaan sosial, ciri-ciri kepekaan sosial, cakupan kepekaan sosial, dan langkah-langkah dalam rangka membangun kepekaan sosial.
Apabila Anda tergerak untuk mendukung kelancaran podcast ini, silahkan Anda dapat salurkan dukungan Anda pada nomor lembaga pelayanan kami. Nomor lembaga pelayanan kami dapat dilihat sendiri pada deskripsi atau keterangan podcast ini. Silahkan klik dan lihat sendiri. Dan apabila Anda juga ingin bekerja sama dengan kami, silahkan Anda dapat menghubungi kami pada nomor kontak ataupun alamat email yang juga tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Terima kasih.